Baiklah, perkenalkan, nama saya Rana Amelia dari Sarjana Terapan Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan anatomi panggul, mekanisme persalinan, dan anatomi kepala janin. Anatomi kepala janin terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama bagian muka dan bagian tengkorak. Bagian muka terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada osatal atau tulang hidung, dan yang kedua ada osigometikum atau tulang pipi. Yang ketiga ada os mandibularis tulang rahang atas, ada os mandibularis rahang bawah, dan yang terakhir submento atau dagu dan mento. Dan untuk selanjutnya, tulang tengkorak sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada os frontalis atau dahi. Yang kedua ada os temporalaris atau pelipis. Selanjutnya ada os parietalis dan os visceralis. Selanjutnya ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak sendiri terdiri dari 4 struktura. Yang pertama ada struktura frontalis. Terdapat frontal kanan dan kiri. Yang kedua, itu ada struktura coronaria. Terdapat kanan dan kiri. Ubun-ubun besar. Yang ketiga, ada struktura sagittalis yang menghubungkan ubun-ubun besar dengan ubun-ubun kecil. Dan yang keempat ada struktura lambodea. Terdapat kanan dan kiri ubun-ubun kecil. Selanjutnya, pada tulang tengkorak terdapat 2 ubun-ubun. Ubun-ubun disebut juga pentikulum. Yang pertama ada pentikulum mayor atau ubun-ubun besar. Yang kedua ada pentikulum minor atau ubun-ubun kecil. Untuk pentikulum mayor sendiri atau ubun-ubun besar berbentuk segi 4 yang membentuk 4 buah struktura. 2 struktura coronaria, 1 frontalis, dan 1 sagittalis. Untuk pentikulum mayor sendiri atau ubun-ubun kecil berbentuk segitiga yang membentuk 3 buah struktura, terdiri dari 1 struktura sagittalis dan 2 struktura lambodea. Ukuran-ukuran kepala bayi. Yang pertama ada subcipio bregmatica dari oramen magnum ke ubun-ubun besar yang panjangnya 9,5 cm. Yang kedua ada diameter subcipio frontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung yang panjangnya 11 cm.
Yang ketiga ada diameter fronto occipitalis dari pangkal hidung ke titik terjauh di belakang kepala, panjangnya 12 cm. Selanjutnya ada diameter mento occipitalis dari dagu ke titik terjauh kepala, panjangnya 13 cm. Dan yang kelima ada diameter submento bregmatica dari bawah dagu ke ubun-ubun, panjangnya 9,5 cm. Apa itu anatomi panggul? Anatomi panggul sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian keras dibentuk oleh tulang-tulang, dan bagian lunak dibentuk oleh otot-otot. Tulang panggul sendiri terdiri dari 4 buah tulang. Terdapat 2 tulang pangkal paha atau osca coxae, dan 1 tulang kelangkang os sacrum, dan 1 tulang tungging os coxugis. Dan selanjutnya untuk tulang pangkal paha sendiri itu terdapat 3 bagian tulang. Yang pertama ada tulang usus, os ilium, dan yang ketiga tulang kemaluan atau os pubis. Pada tulang usus ini terdapat pinggiran tebal yang disebut juga dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan disebut dengan sias atau spina iliaca anterior superior. Dan selanjutnya di bawah sias terdapat siai atau bisa disebut juga dengan spina iliaca interior superior. Pada bagian crista iliaca ini terdapat tonjolan yang disebut juga dengan
spina iliaca posterior superior. Di bawah spina iliaca superior anterior terdapat tonjolan juga yang disebut juga dengan spina iliaca posterior interior. Di bawah sipi terdapat incisura ischiadica mayor. Di bawah incisura ischiadica mayor terdapat pinggiran yang berduri, disebut juga dengan spina ischiadica. Dan selanjutnya di bawah spina ischiadica ini sendiri terdapat incisura ischiadica minor. Selanjutnya, pada os ilium terdapat lajur yang juga disebut dengan linea terminalis, yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Pinggiran bawah tulang duduk yang sangat tebal disebut juga dengan tuber ischiadicum. Selanjutnya, tulang kemaluan yang membatasi dua lubang disebut dengan foramen obratorium. Di samping foramen obratorium ini terdapat acetabulum.